Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara berbahagia, kita kembali bersama TV Channel dalam sesi pengembangan diri. Pada hari ini saya akan mencoba membahas satu topik yang disadur dari buku Seven Habits of Highly Effective People karangan Stephen Covey. Buku ini berbicara tentang 7 kebiasaan bagi orang-orang yang sangat efektif dalam beraktivitas. Di 7 kebiasaan yang sangat efektif bagi orang-orang yang mau beraktivitas. Kadang-kadang kita berbuat emosional, kadang-kadang tanpa kendali, tidak dipikir dulu. Hari ini saya mencoba tentang membiasakan diri bergerak efektif sehingga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Apa 7 kebiasaan itu? Yang pertama itu proaktif. Kalau kita ingat pelatih bola waktu PSSI melawan Korea Selatan tahun 1966, kita kenal Tony Buchanan. Tony Buchanan itu teori bolanya itu ada istilah jemput bola. Orang-orang yang mau sukses mestinya menjemput bola, yaitu proaktif. Kalau orang bertanya, proaktif itu apa sih? Proaktif itu kemampuan memberi tanggapan terhadap isu-isu, terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Misalnya, contoh sederhananya, ada Gotong Mamber. Itu kan masalah. Mampu nggak kita memberi tanggapan tentang itu? Lalu kita bergerak, berbuat agar Gotong Mamber. Ada anak sebenarnya mahasiswa kesulitan belajar. Kita sebagai seorang guru mestinya proaktif. Melihat itu langsung mendekati, ditanyakan ada masalah apa. Itu salah satu sifat yang proaktif yang perlu kita kembangkan. Kedua, bisa juga mengambil inisiatif. Setelah kita mengambil inisiatif terhadap apa yang kita latih, yang ujungnya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, baik untuk kita, untuk masyarakat, maupun apa yang dilakukan masyarakat kita semua. Itu kebiasaan yang proaktif. Kalau kita kembangkan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang berguna bagi umat. Yang kedua, mulai dengan gambaran mengenai tujuan. Kalau kita mau berbuat sesuatu, goalnya apa sih? Tujuan akhirnya apa?
itu relasi kita, teman kita, guru kita harus tahu. Kalau kita berbuat nggak tahu goalnya, repot. Nggak ada tujuan, nggak ada cita-cita, nggak ada motivasi. Harus tahu goalnya apa. Kalau saya bilang tadi kita bicara buat mampu dengan buat bersih, goalnya apa? Bukan jadi air lancar, tidak mandiri. Kalau dibilang pendidikan, anak sedang belajar nanti, dia tahu, kita tahu, itu loh. Bu ada di buku sini, ada buku di buku sini. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita kembangkan di dalam masyarakat. Kebiasaan ketiga yaitu utamakan prioritas. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dan kebutuhan banyak. Tapi dalam kita merespon kebutuhan itu harus mampu membuat skala prioritas. Mana sih urutan yang harus kita kerjakan dulu sehingga program bisa terencana, terukur, membuat biaya lebih efisien, efektif. Contoh, kita sebagai mahasiswa di akhir tahun itu banyak kebutuhan. Kita harus membayar uang ujian, harus membayar ini dan sebagainya. Nah, kalau dana kita terbatas, sementara kita juga harus membayar kos, membayar ini, kita membuat kesalahan mana dari hal-hal yang kita program tadi, mana yang paling harus kita lakukan dalam kondisi saat ini. Itu tidak semua harus dikerjakan sekarang, nggak bisa. Harus terencana dan terukur tergantung kompetensi kemampuan kita, apa itu bidang ekonominya, sarana prasarannya, apa kebutuhan yang ideal pada saat itu apa. Itu mengutamakan yang prioritas. Kalau ada 5 kebutuhan, buat kita buat ranking satu mana, 2 mana, 3 mana. Sehingga kalau memang 5 dikerjakan, nanti ya, kalau enggak, paling tidak 1 dan 3 bisa kita kerjakan. Yang keempat, kebiasaan yang efektif itu berpikirnya menang-menang. Saya suka katakan orang Jawa itu filosofinya ngalah menang, salah itu nggak bisa. Menang-menang itu kalau saya lagi kuliah juga bekerja, bagaimana ada balance walaupun juga mungkin kuliahnya jalannya bagus, lancar, ilmu dapat, tapi bekerja juga dapat. Karena kuliah nggak jalan kalau uang gaji kerja nggak dapat. Kadang-kadang memang harus beban kadang-kadang, tapi kalau kita bisa mengaturnya tidak. Kapan bekerja saya, kapan kuliah. Jadi kalau kita dalam kondisi bekerja, memilih waktu kuliah bebas. Tidak kuliah reguler dalam artian Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Kalau kita bekerja pagi, kita ambil kuliah yang sore, kan ada kuliah sore, bahkan kuliah malam. Nah, itu kita semua kita korbankan pasti. Atau pergi menang-menang, jadi kuliah dapat, kerja juga dapat. Sebab kuliah itu dalam lancar tanpa kerja kita berhasil. Yang kelima, berusaha mengurangi masalah, baru dipahami. Kalau ada masalah, jangan langsung divonis, langsung justice. Mestinya kalau ada masalah itu kita coba memahami dulu, baru dipahami. Contoh, banyak di antara kita menjadikan faktor masalah bukan. Kalau kita jadi dosen, kenapa mahasiswa nggak masuk? Oh, karena malas. Itu fakta, bukan masalah. Yang masalah bagaimana mahasiswa waktu kuliah tepat waktu. Waktu ada tugas dikerjakan dengan baik.
Itu mengatasi itu solusinya apa? Kalau hanya karena mahasiswa malas itu bukan masalah, itu fakta. Masalahnya bagaimana mahasiswa tidak malas, bisa tepat waktu hadir ke kelas, bisa tepat waktu mengerjakan pekerjaan, bisa tepat waktu menyusun program, kapan harus ujian, kapan ini dan sebagainya. Itu baru kita apa? Yang keenam, sifat kebiasaan efektif itu bersinergi. Di era dulu mungkin kita bisa bekerja sendiri. Hari ini kita nggak bisa, harus bekerja sama. Kita juara dalam bekerja sama, bukan juara dalam bersaing. Kalau sama membuat sebuah perguruan tinggi, harus bersama dengan mencari rektor yang memang punya aplikasi untuk menjadikan inovasi menjadi itu. Dosen yang juga dari mahasiswa memang minatnya ke bidang itu. Kita nggak bisa punya kita aja, tidak bisa. Nah, sinergi ini perlu. Jadi kita terus tidak menang dalam bersaing dan menang dalam bersama. Ke depan tidak ada satu produk yang dihasilkan oleh satu orang, mesti kita bersama. Itu disadari. Yang terakhir yaitu kebiasaan efektif itu harus mengasah diri. Pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau kata orang Medan, lama makan karena dikunyah, apa tadi karena dikunyah. Enaknya makan rendang kok dikunyah, pelan. Kalau langsung digigit itu kan nggak ada artinya. Begitu juga apa ada kaji itu harus diulang, tidak sekedar membaca bukan, diulang-ulang dan sambil mengulang sambil pertama dibaca dengan baik, dipahami, lalu yang kedua diamalkan dan sebagainya, mengulangnya dengan tingkatan-tingkatannya. Nah ini kadang-kadang kan kita tidak mau, tidak sabar. Jadi saudara-saudara, para pemirsa Lampung Channel, hari ini bisa bicara tentang potensi pengembangan diri, bicara tentang bagaimana kita membiasakan yang 7 sifat yang efektif tadi, atau 7 kebiasaan yang sangat efektif untuk kita berbuat, bermasyarakat, berpendidikan, berpolitik dan lain sebagainya. Apa yang 7 itu? Colong balik. Yang pertama proaktif, yang kedua mulai dengan gambaran tentang tujuan, yang ketiga mengutamakan prioritas, yang keempat berpikir menang-menang, win-win solution, yang kelima mencoba memahami baru dipahami, yang keenam bersinergi, yang ketujuh terus mengasah diri. Kalau kita menjadi kebiasaan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini, kita bicara hari ini bermanfaat untuk saya sendiri, kalau mungkin para pemirsa, pendengar, atau Anda yang kebetulan menyimak siaran ini. Mendengarkan sumber atau buku yang saya baca dari topik kali ini, yaitu buku 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan yang sangat efektif bagi orang-orang yang ingin sukses. Saya kira itu sampai pada siang hari ini. Kita akan ketemu pekan depan dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.